Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Marcel Widianto. Wakil Wali Kocak. Mau tour, mau show ya? Show, kalau bisa sih tour lah ntar, Cing. Rencananya kapan tuh, Sal? Rencananya kalau nggak tahun ini, tahun depan. Nama show-nya apa? Wakil Wali Kocak. Anjay. Tapi ya ketika saya show nanti jangan harapkan punchline saya lucu banget. Karena lebih lucu pencalonan saya kemarin kan. Anjay, itu udah lucu itu. Iya. Sehat, Cing? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, Cing. Lahir batin? Lahir batin. Iya. Pernah ngerasa nggak sehat? Kemarin. Waktu mundur. Harusnya di sini ada Dede Sunandar juga, Cing. Pak Dewan nama Pak Wakil. Pak Dewan. Pak Wakil. Udah ke mindset tuh. Pas gak dipanggil Pak Wakil lagi kok kaget. Loh, kok nggak Pak Wakil ya? Pakai tadi pas satu telepon, Cing tuh seneng banget saya. Kenapa? Iya Pak Wakil, saya ke bawah. Oh ada lagi nih. Udah lama gak dipanggil Pak Wakil? Udah lama, Cing. 2 minggu lah. Emang bener, emang komedi itu tragedi plus waktu dengan komedi. Aduh. Lu secara kecewa ya? Lebih kecewa mana waktu lo bukan kecewa sebenarnya, lebih kaget mana? Waktu lo dicalonkan sama waktu lo diputuskan untuk tidak jadi dicalonkan? Lebih kaget waktu saya mundur, Cing. Dipaksa mundur? Mundur dan dicalonkan, ya bedanya 2% lah. Sama-sama kaget. Sama-sama kaget. Kalau yang dicalonkan kaget tapi senang. Kaget nih. Wah, gua harus bisa upgrade diri lah. Biar bisa belajar kan. Iya. Pas mundur? Ya sama, kaget juga. Tapi? Loh, kok begini ya? Mungkin kita bisa langsung video call sama Pak Mahfud juga. Ya Allah. Bedanya saya belum styling jas, Cing. Iya. Belum pakai ini ya. Belum. Tapi lo udah kemana-mana. Lo kemana-mana, Cing. Bikin konten khusus, rencana lo mau berapa episode konten itu? Itu ada 100, Cing, rencana. Dan udah ada 73, Cing. Sisanya, Cing, mau lihat nggak sekarang? Ini kita tayangin aja sekarang. Yang tayang berapa? 44. Episode 45, Pak. Semua sampai sekarang ditanya, mana episode 45, mana episode 45. Yang ada cuman semangatnya doang. Episodenya nanti dulu. Aduh, Sel ya. Waktu pertama pencalonan ini, ceritanya itu gimana sih, Sel? Jadi waktu itu, ya kita lagi, saya kan memang udah lama, Cing, di Satria kan. Ya. Jadi saya Partai Gerindra, belum kader di situ. Ya. Satria itu Satuan Relawan Indonesia Raya. Nah, terus pas waktu itu ketemulah sama ada beberapa petinggi-petinggi yang akhirnya udah lu di Tangsel aja. Nama lu kan Marcel Tangsel. Karena memang di Tangsel tuh memang waktu itu Gerindra sama petahana tuh memang selalu berlawanan, Cing. Sampai akhirnya dimunculkanlah saya, Marcel untuk Tangsel. Akhirnya ya alhamdulillah, Cin, dari semua hari pertama sampai sekarang hujatan semua. Iya, tapi kan waktu yang awal-awal tuh yang udah ada baliho-baliho ya. Baliho ya. Ya, itu kan ya orang begini nih. Iya, itu kan kayak ini gimmick-gimmick aja gitu. Orang itu udah awal itu udah apa itu gimmick dulu baru ditawarin untuk jadi atau gimana? Beneran hari itu memang udah setting. Emang harus berangkat nih, harus berlayar gitu, Cing. Anjrit, ngomong udah berlayar, udah benar-benar anak partai ini. Berlayar kendaraannya ada nggak? Ada ya, makanya saya kan melakukan belanja masalah di situ, Cing.
untuk inventaris saya, Cing. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya waktu awal itu lo jadi langsung diplot jadi wakil. Iya. Dari awal. Berarti wali kotanya belum ada sebenarnya. Waktu itu wali kotanya masih dicari, tapi akhirnya kan dapet wali kotanya. Yang memang sangat terbaik lah menurut saya, karena wali kota saya kan Bang Ariza Patria, mantan wakil gubernurnya Pak Anies dulu. Iya. Yang bisa dibilang banyak sekali yang memuji beliau gitu, bahkan Ges Khalifa waktu itu kan memuji juga. Mas Panji pun memuji, karena memang bagus kinerja beliau dan baik banget. Kenapa ada tekanan Mas Panji pun memuji? Kenapa nama itu ditekan? Ges Khalifa memuji, Mas Panji pun memuji. Karena Mas Panji adalah orang yang paling sayang sama saya, Cing. Lo percaya itu? Saya percaya itu. Dengan segala macam statementnya. Ya bentuk sayang kan berbeda-beda ya, Cing ya. Ya. Dan itu adalah bentuk sayang beliau kepada saya gitu. Maka saya sayang juga sama dia gitu. Terima kasih Mas Panji. Salam buat Dipo di rumah. Di New York ya. Aku kan kayak Dipo kan. Iya. Sekarang dibilang Fadel. Ya. Banyak banget yang mirip gua. Iya. Oke, dulu pertama kali di ini. Cuma kan untuk jadi wakil wali kota itu yang nentuin kan pusat DPP ya. Iya. Dalam sebuah partai ya. Betul. Walaupun ini untuk daerah. Betul. Tapi kewenangan tuh harus tetap ada di pusat. Iya. Orang-orang yang hanya punya link ke sana aja yang bisa namanya tuh di notis. Iya. Nah, berarti lu juga ada dong inian ke sana. Apa namanya? Linknya gitu ke sana. Ada, Cing. Ada. Karena kan gimana, Cing? Kita kan penghibur, Cing. Sekaligus penjilat juga kan saya. Jadi saya akuin aja gitu, karena kan semua yang diomongin sama orang-orang kan itu semua keluar dari mulut saya sendiri gitu. Ya. Dan memang kalau kita lihat dari zaman dulu, Cing, dari zaman raja-raja, yang bisa nyamperin raja itu hanya menteri-menterinya, jadi juga badut-badutnya. Ditarik kaki kanannya coba. Kemarin waktu dia di Sunandar lu gak begini, Cing. Kok ketika gua keluarin statement langsung gue tau lu masih mikir kayak ini bukan lu, Sel. Iya. Tapi itulah bukti bahwa Marcel mengupgrade wawasannya. Sejarah-sejarah itu kan lo baca pasti setelah apa ya? Iya, setelah keluar kata Jack Ma dan Bill Gates. karena orang susah kayak gitu, Cing, bisa direspek orang kalau kita nyebutin apa yang orang kurang tahu kan gitu. Ya, itu makanya keluar Jack Ma sama Bill Gates. Iya, paling nggak pada saat orang denger tuh, wah, dia tahu ya gitu. Belum gitu sempat browsing dulu. Langsung browsing apaan, Marcel? Kalau udah browsing, kita ngomongnya gelagapan. Ketahuan banget baru baca. Iya. Gitu, Cing. Jadi lu memang mengupgrade wawasan juga. Iya, Cing. Setelah itu. Setelah lu memang dicalonkan. Nah, masalahnya kan mungkin banyak orang yang dicalonkan, tapi ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, lu mau apa? Saya prajurit, Cing. Serdadu saya, Cing. Suruh perang saya, suruh mundur nangis, suruh mundur saya, Cing. Ya, tapi kan saat itu belum, saat itu lo udah terikat dalam sebuah institusi yang memaksa lo begitu kan belum. Iya, pada saat udah percalonan, udah ini ya udah lo memang lo harus ada di bawah satu komando. Tapi ketika kita udah masuk saya partai, Cing, maksudnya udah satu komando lah itu, Cing. Udah pasti harus tegak lurus ke sana, Cing. Kalau kita nggak linear kan berarti kan loyalitas kita kan akan dipertanyakan. Memang sih subjektivitas kita itu kata-kata saya tidak boleh lebih tinggi daripada organisasi, daripada partai. Iya, maksudnya lo kan berada jauh yang gue tahu, berada jauh dari circle yang seperti itu. Kok tiba-tiba kayak lo jiwa lo tuh berubah banget gitu. Kapan berubahnya? Orang lo di calling aja suka nggak dateng. Nah, itu. Kenapa saat itu lo tiba-tiba, gue harus nurut nih. Itu, Cing. Apa? Jadi waktu itu, Cing, ketika saya pengen saya pengen berubah waktu itu, Cing. Karena ya ketika dulu memang saya banyak kesalahan gitu kan. Jadi mungkin inilah saat saya
oh ini membuktikan, saya pengen kasih pembuktian bahwa saya sudah berubah. Tidak telat lagi, tidak ya cuma janji-janji doang dan berubah gitu. Dan semua kesalahan-kesalahan yang dulu ya mudah-mudahan tidak terulang lagi lah. Dan saya maksimalnya itu nggak terulang lagi. Jadi ketika saya diperintahkan dan bisa ditugaskan waktu itu, saya mau mencoba aja Cing sebenarnya Cing. Mau nyoba ini gimana gitu kan. Apa yang saya bisa lakuin gitu. Jadi saya melakukan semaksimal mungkin Cing. Ketika saya ditunjuk dan ditugaskan untuk di Tangerang Selatan. Tapi kan permasalahannya, gue ngeliat dari luar ya, Iya. Misalnya lo salah aja di dunia entertainment, kenapa lo mau memperbaiki dirinya di dunia politik? Kalau emang lo mau memperbaiki dirinya, buktikan di entertainment bahwa lo nggak kayak dulu lagi. Jadinya orang ngelihatnya ini anak lu dulu aja begini, gini. Sekarang gini. Saya sadar itu namanya goblok Cing. Aduh ya Allah. Itu Cing. Iya. Maksudnya lo membuktikan dirinya bukan ke dunia yang meragukan lo. Iya, tapi sembari ketika dunia meragukan saya buktiin juga saya minta maaf secara langsung. Itu Cing udah ku jalanin gitu. Iya. Tapi emang lo sudah kan kata orang bijak untuk memperbaiki kesalahan kita harus mengakui dulu kalau kita memang salah. Iya, saya akui, Cing. Iya, jadi akhirnya kita tahu mana yang harus diperbaiki. Betul, Cing. Dan lo memang udah sesadar-sadarnya pada saat itu, iya gua... Sadar, Cing. Saya sadar banget. Makanya waktu di podcastnya Denny Sumargo gitu, yang ngomong, jadi omongan blacklist itu ketika ada banyak komentar, oh Marsha udah nggak ada TV di blacklist. Ya udah saya iyain. Saya bilang iya memang saya blacklist karena memang kelakuan saya seperti ini gitu. Kayak gimana sih kelakuan lu sih? Cing, parah Cing dulu Cing. Iya gimana? Saya syuting telat Cing. Callingan jam 2 misalkan gitu kan. Saya datang jam 3. Sejam mah biasa saya. Lah itu nggak biasa Cing, jam 3 kan udah on cam Cing. Jam 3 subuh maksudnya baru datang. Bukan jam 3 subuh. Gua kan pernah nungguin lu sendiri saya. Ada satu lebih dari sejam juga ada. Jadi Cing, ini jujur ya. Iya. Paling lama Cing. Iya. Saya waktu itu telat 4 jam Cing. Itu syuting tidak mulai karena memang hanya nunggu lo. Hanya nunggu saya. Karena saking tololnya saya Cing. Apa yang lo pikirin dan apa yang menyebabkan lo telat? Karena manajemen waktu saya waktu itu Cing, kurang Cing. Saya ya tidurnya pagi terus ya ketika bangun party gitu malamnya lo? Nggak party. Parto. Saya lebih ke part-time. Konsolidasi. Itu partai. Iya, itu Cing. Kesalahan saya. Jadi banyak lah makanya saya minta maaf sama beberapa kreatif, produser, ada banyak banget yang saya bahkan kalau misalkan ada janji yang lupa bahkan itu yang paling parah. Kayak misalkan tanggal 17 misalkan saya udah ada janji sama orang gitu syuting. Terus ada syuting lagi bentrok Cing. Akhirnya sih bingung nih buat ngapain kan. Jadi akhirnya ya saya selesaiin dulu kerjaan saya yang satu, akhirnya saya datang ke kerjaan yang kedua, tetap nungguin telat lagi. Gitu terus Cing. Dan gak berubah-berubah. Sampai akhirnya saya ngerasain kejadian mundur kemarin itu kayak ini adalah karma buruk yang saya lakuin gitu. Rasanya tuh kayak gini nih Sel, ketika lu gituin orang gitu. Jadi ketika lu memang udah mengharapkan banget gitu dan lu udah yakin banget, elektabilitas saya tinggi Cing kemarin 46,4. Tinggal 5% lagi udah 1 putaran ya? Udah 1 putaran Cing. Tiba-tiba turun. Karena apa? Karena mungkin itu adalah teguran dari Tuhan buat saya, Cing. Ini kenapa lampunya mati ketika ngomong begini ya? Mana yang disuruh mundur bukan lo, yang disuruh mundur adalah wali kotanya. Iya. Lo mendapatkan kayak efeknya. Iya. Lo tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mungkin ya mundurnya wali kota saya karena memang efek karma buruk dari saya juga gitu. Iya ketika, iya memang saya harus dapetin itu, memang udah jalannya Cing.
Nah, terang lagi nih sekarang. Iya. Udah jalannya Lu saya. udah mulai peka sekarang sama Iya. kondisi sekitar ya. Lampu aja juga udah tahu. Ya. Udah Peka lo bener. Udah terlatih lagi kepekaan Iya, sosial Cing. lo. Iya. Dan saya usahakan Cing tidak akan pernah telat Cing ya. Hari ini saya tidak telat dong. Tidak telat. Tidak telat. Tidak telat. Alhamdulillah. Bahkan sebenarnya ini janji yang kedua. Yang pertama batal, tapi ada kabar. Ada kabar dari jauh hari Dari kan? jauh hari. Dari jauh hari. Dan saya tidak berani janji ketika waktu itu Betul, kan. iya. Nah itu, dulu tuh saya pengen mengiyakan semua orang Cing. Itu salah saya juga. Mengiyakan semua Tidak orang. mau ngecewain orang. Iya, mau menyenangkan semua orang, akhirnya orang kecewa karena dengan janji-janji saya itu. Oh, iya. Kemarin tuh ya jauh hari udah bilang, kayaknya nggak mungkin nih Cing, karena ada giat. Anjir, giat. Ada giat. Belajar kali giat. Ya karena sekarang subjektivitas gue nggak bisa. Itu kata-kata dari mana sih? Subjektivitas tidak boleh lebih tinggi daripada organisasi, kepentingan organisasi. Kata-kata dari Google Cing. Sama ChatGPT. Ketika ada pertanyaan ini aku harus jawab apa? Iya. Sel, tapi yang lo pelajari, Sel, lo kan pernah udah ada di bawah, terus alhamdulillah naik terus ya. Naiknya juga lumayan gerak gitu ya. Iya, cepet Ya, naik gitu. Nah, itu ada yang berubah nggak sih sama banyak Cing. apa yang berubah? Kayak Cing pernah ingat gak dulu waktu stand up gunung pertama? Kita ngobrol waktu itu di tanjakan Cing lagi ngerokok nih. Jadi ada bukan tempat duduk ya, lebih ke tangga. Terus Cing lagi duduk di situ. Saya pengen turun, pengen ke toilet, ada Bang Melon juga. Baru Cing bilang, "Saya lu kesini sama siapa?" "Sendiri." "Lu kok nggak bawa asisten?" "Aduh Cing, saya nggak nyampe hati gitu, kagak enak." Itu kayak bukan saya gitu. Terus Cing bilang waktu itu, nggak apa-apa Sel, itu memang ada sebagian dari rezeki lu untuk rezeki orang. Saya lakuin itu Cing. Saya bilang, "Cing, saya udah ada nih Cing yang nemenin saya sekarang." Bagus Sel. Tapi ternyata itu angin yang membuat saya jadi lupa Cing. Maksudnya? Karena semuanya ketika udah dilayanin semua, saya lupa bahwa ya memang untuk respect ke orang yang kayak suka-suka telat gitu, itu akhirnya ada tuh di situ Cing. Setelah dilayani orang. Setelah dilayani orang gitu. Jadi kayak udah menggampangkan sesuatu gitu. Udahlah, gampang lah. Orang juga pasti bakal nunggu lah. Orang pasti bakal ya maafin gua lah apa gimana. Malah seiring popularitas naik. Hancur makanya sih misalnya Cing. Lu bahkan bukan cuma satu asisten, banyak dikelilingi orang. Iya. Bahkan saya orang-orang teman-teman yang dari luar stand up gitu, yang dari luar Jakarta, kalau pengen berjuang ke Jakarta, ya di rumah gua aja saya tampung gitu. Ada kali sampai 30 orang. Sampai akhirnya kok jadi jumawa gitu Cing. Jadi kayak gimana ya, kayak di sini tuh kayak ada jarum yang nggak bisa, kalau begini tuh nusuk gitu Cing. Kayak dangak banget dulu tuh. Sekarang dan diiyain semua sama orang-orang itu ya. Iya. Lo mau berbuat apa juga. Iya. Iya aja. Nggak ada yang nge-counter, "Saya lu salah nih." Nggak ada. Sekarang malah saya lebih ke, saya perkecil semuanya. Yang ada orang yang ya kayak Alip sekarang berani buat bilang, "Lu salah nih, Fahri, lu salah nih, lu jangan begini. Kalau lu begini lu baik lagi kayak dulu gitu." Istri saya itu yang udah sekarang yang udah bisa ngingetin saya, kayak hari ini, "Ayo mandi ini, tadi ini Cing Abdel jam 3 nih," gitu. Iya mandi. Kan dulu nggak ada yang berani? Dulu nggak ada Cing. Siapa yang berani Cing? Karena kita kan ngidupin dia. Betul. Dan dia mohon maaf gitu ya, maksudnya ya akan menyenangkan orang yang menghidupi dia gitu. Dan itu racun ya? Itu racun Cing. Iya. Dan akhirnya saya belajar dari Raffi gitu. Raffi tuh bilang, "Kalau gua salah lu tegur gua. Kalau gua bener ya udah lu lihat dan lu lakuin."
Raffi, makanya sekarang Raffi bertahannya sampai sekarang gitu. Meskipun banyak yang dilayani sama dia, tapi dia tetap mau balas chat lebih cepet. Nah itu yang saya pelajarin juga. Saya dulu balas chat kan, waduh, suka nunda-nunda, Cing. Itu, Cing, saya. Karena merasa diperlukan ya? Merasa diperlukan. Gitu, Cing. Makanya saya tadi kan terima kasih banget, Cing, masih mau ngasih panggung buat saya. Berak. Iya bener. Ini bener, Cing. Beneran, kayak kemarin saya semua orang juga masih mau, Sel. Iya semua. Ya gimana ya, Cing, ya ini berharga banget buat saya. Lu gitu. mah tinggal bilang, gue mau ke podcast lo dong. Mau pasti. Kan beda, Cing. Kita minta sama diminta kan. Kalau diminta kan berarti aduh ya ampun, masih ada yang sayang nih sama saya gitu sekarang. Meskipun banyak kesalahan saya. Cing, sayang nggak sama saya, Cing? Udah, sayang banget. Sayang banget kelakuan lo kayak begitu. Aduh. Allahu Akbar. Sel, yang pernah lo ngerasa paling gila kayak gue jahat deh sama bukan jahat ini ya sama posisi yang sekarang gitu. Lo pernah kayak gimana sampai? Saya pernah waktu itu saya syuting sama Po Alpa. Sobat Miskin. Jadi waktu itu Sobat Miskin saya syuting, waktu itu produser KAT, saya udah bilang saya minta maaf banget sama KAT. Terus Bang Ibnu tuh audiomennya. Ada Bang Samuani juga waktu itu. Terus saya ditelepon. Sel, di mana? Ini kita syuting Sobat Miskin. Saya lupa, Cing. Tahu, Cing, saya ada di mana? Di mana? Di Bali. Akhirnya Po Alpa syuting sendiri. Lupa apa emang sengaja? Itu lupa, Cing. Skip saya. Wih, ada syuting hari ini gitu. Emang lo nggak ada manajer yang ada, yang nyatet, yang ngingetin? Ada. Di kalender lo nggak ada titik-titik? Makanya itulah kenapa alasan saya keluar dari manajemen Pak Dede waktu itu. Karena saya buruk banget, Cing. Saya nggak mau bikin ya Pak Dede jadi buruk juga di TV gitu citranya. Karena kan ada beberapa artis-artis di bawahnya beliau gitu. Takutnya malah di blacklist karena saya. Makanya saya tarik mundur. Saya bilang, Pak Dede, banyak banget udah kesalahan saya takut ngelakuin kesalahan yang lain yang lebih fatal lagi. Saya mundur. Saya bilang, terus kata Pak Dede, ya udah kalau memang itu pilihan lu. Dan sampai sekarang Pak Dede masih mau nerima maaf saya dan Pak Denny juga gitu. Dan menurut saya, wah, saya orang beruntung banget, Cing. Kesalahan saya udah banyak banget. Tapi semesta masih bisa nerima gitu. Jangan sampai saya ngelakuin kesalahan lagi. Udah itu aja udah. Yang saya lakuin sekarang mah. Itu, Cing. Nah setelah lo keluar dari manajemen itu, tambah baik apa tambah brutal? Ada yang baiknya juga. Tapi ya kesalahan yang kemarin ya tetap ada keulang-ulang laginya juga. Tapi sekarang saya udah di momen ketika mundur kemarin, ya itu jadi tamparan keras buat saya. Buat saya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa loncat lebih tinggi lagi gitu. Biar bisa, ya setengahnya ketika udah loncat lagi jangan kayak dulu Marcel goblok gitu. Di depan kaca saya selalu begitu, Cing. Lu tolol banget sih saya gitu. Jangan begitu, ngapa goblok gitu. Ya. Apa sih yang membuat lo akhirnya tersadar selain kepentok sama masalah ini ya? Selama perjalanan itu kan lo bilang selama perjalanan sebelum kepentok dari awal dicalonkan lo bilang lo udah ingin membuktikan bahwa lo bisa berubah. Apaan sih yang bikin ini kan lo kembali dilayani lagi tuh? Ketika kapan, Cing? Ketika lo dicalonkan, begitu lo dicalonkan, oke kita jalan. Kan semua orang udah manggil lo Pak Wakil. Iya. Kembali lo dilayani. Lo belum sempet membuktikan bahwa lo udah berubah. Tapi lo dapat lagi tuh. Bahkan sekarang pelayanannya gue rasa lebih total. Lebih total. Turun dari mobil Pak Wakil. Bukan cuma orang sekitar lo. Oh enggak. Menyambut-nyambutnya juga manggil Pak Wakil. Itu ada beberapa. Tapi pas waktu diturun belusukan ke bawah, saya bilang jangan begitu panggilannya. Karena kalau saya begitu takut saya tinggi lagi kan gitu. Jadi saya redam tuh, Cing. Oh itu sadar bahwa itu sadar. Kayak gitu-gitu tuh bisa bikin iya. Jangan begitu lah Bang gitu. Saya sadar tuh, Cing. Bener ini. Emang? saya sadar ini. Emang berasa lo menjadi wakil sih kalau dipanggil gitu terus ya, Sel? Iya, saya berasa, Cing. Di otak saya udah bisa.
Dipanggil Pak Wakil tiap hari. Saya berasa kayak awalnya sih waktu panggil Pak Wakil ya, udah jangan begitulah bang gitu. Iya. 2 minggu panggil Pak Wakil, kayaknya jadi nih gue jadi wakil wali kota nih kan. 4 bulan, 2 bulan pas waktu dipanggil Pak Wakil, wah, iya tenang. Lu mau apa nanti? Udah bang, tenang ada gua. Udah ada janji-janji begitu, Cing. Saya udah kayak, wah jadi nih gua akan berubah Tangsel menjadi lebih baik. Tangerang Selatan akan menjadi Tangerang yang terbaik menurut gua. Marcel itu ingin membuktikan kepada Tangsel bahwa orang yang berada di kelas bawah itu bisa meraih mimpinya. Iya. Dengan bisa mengambil jalan hidup dari Marcel. Saya nunggu nih belakangnya. Saya nunggu belakangnya, Cing. Gak apa-apa, Cing. Ayo, Cing lagi, Cing. Cing, please lah, Cing. Saya kangen momen-momen begini, Cing. Karena gue kan nonton lo di Total Politik. Ngobrol sama Bang Ari. Iya, gitu. Itu aja gue sampai ngomong ke Ari. Dah, kok Marcel jadi bagus gitu sih, Ri? Gitu. Ngomong-ngomong lo tuh udah terlepas dari ini ya kalau mau objektif. Wah, ini semangatnya oke juga nih, ingin membuat kisah dari Zero to Hero. Itu ingin ditularkan kepada masyarakat bawah, bahwa orang-orang yang kayaknya nggak punya harapan kalau mau berjuang itu ada. Iya. Itu yang lo ingin tularkan gitu. Iya, Cing. Itu yang saya pengen tularin. Maksudnya lo pengen nyuruh orang-orang Tangsel, ayo antar jemput gitu? Bukan. Oh, bukan. Apa? Bukan ke Angelonya, Mas. Bukan. Gimana sih? Bukan. Bukan, lebih ke... Masa gue... Ayo seluruh anak muda, mari kita bangun SDM kreatif dengan antar jemput. Enggak, tapi semangatnya ya. Semangatnya, bahwa lo pernah ada di kondisi yang buruk sampai lo terpaksa harus antar jemput itu. Iya. Dan lo bisa keluar dari dunia itu. Iya, dan ketika udah keluar terus udah mendapatkan mimpinya, jatuh lagi karena kesalahannya sendiri. Oke. Dan bisa bangkit lagi sih. Itu yang pengen saya ceritakan dan tularkan ke teman-teman semuanya gitu. Orang gue juga sampai termakan sama omongan itu. Yang mana? Yang si Ari Putra. Anjir, kok si Marcel jadi bagus ya gitu. Iya. Di saat lo kan potongannya itu tuh yang viral ya. Potongannya itu viral. Diajarin sama Ari ini kayaknya. Emang pasti ada banyak, saya belajar dari Bang Ari Putra saya belajar. Ya ada beberapa mentor-mentor saya juga saya belajar. Ada kalau di Tangerang Selatan ada ketua OKK Ustadz Najib saya belajar, dari Pak Yudi saya belajar. Banyak lah yang saya pelajarin gitu. Jadi biar bisa jadi lebih baik lah, Cing. Dan nggak salah juga kan. Iya. Kesalahan utamanya kalau kata gue pada saat kita ada di puncak terus kita nggak lupa napak gitu, Sel. Kita suka lupa napak. Bener itu, Cing. Jadi harus diseringin jadi napak lagi. Nah, lu usaha lo untuk tetap untuk ada gitu ya kita harus napak lah. Gitu. Iya, tapi masa saya harus ngantar jemput lonte lagi sih biar bisa napak ya. Atau mungkin masa saya jadi kurir sabu lagi. Terus pas ketangkep bagaimana, Cing, nanti? Ya kamu kan ngapain begini lagi? Saya pengen napak doang, Pak. Tapi udah ketangkep. Udah begini. Borgol ya? Borgol, Cing. Gelang kembar. Iya. Masa nyanyi Cici Paramida begini? Bawalah diriku kau sayang. Kalau kata teman, borgol itu kan yang masalah tuh bukan yang di gelangnya. Tapi rantainya. Kalau nggak ada rantainya mah nggak apa-apa. Iya. Pak Temun gimana kabar, Cing? Wah, sibuk dia. Sibuk ngapain, Cing? Nyari job. Aku seneng banget begini nih. Aduh, Iya, Cing. Lo balik ke komunitas stand up lagi nggak? Emang nggak pernah keluar aku dari komunitas stand up, Cing. Enggak, lo disamperin sama komunitas stand up selama ini. Iya. Bukan nyamperin. Lo bilang lo tetap ada di. Saya tetap ada di circle stand up. Tapi orang-orang yang nyamperin lo waktu itu. Maksudnya ya kayak dulu lagi lo bertanda kemana gitu. Udah mulai lagi. Udah mulai. Oke. Naik motor sekarang, Cing. Kemarin kita ketemu di Jakpus lo. Iya. Jadi gestar. Gestar di sana. Kamu nonton nggak? Enggak ya, lagi juri ya. Tapi katanya ger banget. Alhamdulillah.
Anjir gitu ya. Lo deg-degan banget itu. Parah, Cing. Waktu kita masih di sebelum ini ya, sebelum muka lo kayak tegang gitu. Panik yang pertama. Itu stand up pertama? Stand up pertama setelah pencalonan itu loh? Iya, setelah pencalonan. Gimana rasanya, Sel? Rasanya saya bersyukur, Cing. Karena stand up Indo rumah yang terbaik menurut saya, Cing. Ya masih mau menerima saya gitu. Apalagi Pak Ajis ya. Pak Ajis tuh sampai dia bilang, ya gue akan tetap menerima lu ya. Stand up Indo bakal tetap jadi rumah lu buat tempat pulang gitu. Jadi ya lu nggak sendiri. Jadi kayak waktu kemarin pas waktu diundang ke Jakpus kayak wah, karena biasanya nggak secepat itu, Cing, ketika kita lagi di momen-momen kayak begini gitu ya. Karena ada beberapa yang anak stand up yang ikut konsentrasi politik juga gitu kan. Ya ada beberapa, tapi yang dapat kesempatan untuk bisa dapat panggung lagi di stand up, bahkan di komunitas di Jakarta gitu, stand up Indo Jakpus, saya aja udah, Cing. Dan itu yang menurut saya kayak gila, gue beruntung banget gitu ya. Semesta masih bisa menolong gitu. Cepet lagi dinotis orang untuk kembali, untuk narik lagi gitu. Dan dikasih kepercayaan itu, Cing, kan berat, Cing. Yang berat kan buat jaga kepercayaannya gitu. Dan kemarin sih udah gagal buat jaga kepercayaan itu, terus akhirnya masih dikasih lagi gitu. Respect banget buat stand up Indo ya. Stand up Indo top, Cing. Iya. Kemarin juga Jambore lo datang. Datang, Cing. Dan harusnya saya naik. Tapi karena memang stand up Indo kan nggak mau terafiliasi sama politik ya kan. Pak Ajis nelfon, lu gimana? Jadi lu beneran jadi apa enggak? Jadi nih Pak Ajis, gue bilang gitu. Berangkat gini, kita berlayar ini saya Pak Ajis gitu kan. Terus kata Pak Ajis, ya udah kalau gitu gua hold dulu karena takutnya nanti ke bawah-bawah politik dari acara stand up Indo. Oh iya Pak Ajis, nggak apa-apa. Memang kalau memang seperti itu gitu kan, memang itu kan ya ada memang konsekuensinya kan. Tuh, gue juga bakal jadi wakil gitu. Iya. Enggak juga. Kan waktu itu saya pas waktu itu ya memang mau, karena kan belum tahu mau jadi apa enggak. Kalaupun memang waktu itu jadi ya belum tahu saya menang apa enggak gitu. Iya. Tapi kan saat itu udah ya jadi. Udah, Cing. Saya udah berlayar jadi wakil. Haram. Sekarang salam saya panjang, Cing. Wah, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Panjang, Cing. Politik banget, Cing. Ditarik lagi kaki kanan. Ditarik mulu. Kagak mau ditoyel banget. Aduh. Tapi setelah lo keluar ini juga gue lihat lo masih aktif di politik gitu. Iya. Jadi entah apa ya, juru kampanye atau tim sukses atau apa sebenarnya apa sih di posisi lo sekarang? Sekarang posisi saya bek kanan, Cing. Enggak, lebih ke sekarang posisi saya jadi ketua tim pemenangan Banten tapi dari Tangselnya. Di Tangselnya. Karena kan ketua pemenangan di Banten kan Raffi. Provinsinya. Untuk memenangkan Area Sony sama Dimyati. Jadi saya tetap turun ke bawah gitu. Dan memang yang saya lakuin kemarin kan banyak orang yang bilang sia-sia gitu. Atau enggak sia-sia. Ya, bagus. Jadi dari 44 episode yang kemarin ketika saya belanja masalah, ya siapa tahu itu menjadi inventaris buat yang memenangkan nanti di kontestasi Tangerang Selatan. Karena banyak banget yang ya saya udah bongkar, Cing, dari kabel berantakan. Drainase yang kurang spek ya kan. Speknya kurang, Cing, drainase. Drainase itu apa sih, Sir? Drainase itu gotong royong, sih. Nggak, gorong-gorong. Emang kurang speknya? Maksudnya dia kurang lebar atau di secara gambar harusnya lebarnya 2 meter misalnya. Tapi kenyataannya cuma 1,5 meter gitu. Dan juga dalamnya. Jadi kan ketika volume airnya itu ya pasti kan
Kalau volumenya kurang kan pasti kan ya banjir ngeluap ke atas gitu, Cing. Jadi nggak bisa masuk semua ke drainase. Terus air ngantri. Ngantri Iya, gitu. air ngantri dulu untuk masuk situ. Dan drainasenya ada beberapa drainase yang kurang terintegrasi, Cing, di sana. Oke, jadi nggak menyatu ya, tidak integral. Nggak mengalir Iya. gitu. Jadi akhirnya itulah timbul meluap. Kan meluapnya tuh nggak kita lihat di jalan aja, Cing, tapi meluapnya kan bisa. Cing pernah ngerasain gak sih ada air yang ngeluap dari WC gitu, Cing? Ada. Nah, iya itu. Itu karena itu efeknya karena memang drainasenya itu speknya kurang. Ada beberapa spek yang kurang gitu. Terlalu kecil jadi kayak bottleneck lah gitu ya. Iya. Ini gede terus kesini kecil. Lo sampai sedetil itu, Sel? Iya, saya mempelajari sampai sedetil itu, Cing. Itu baru drainase. Baru drainase. Belum yang lain gitu. Dari 44 yang udah lo buat, apalagi yang menurut ternyata nih ada ya permasalahan kayak ginian. Yang paling urgent ya, Cing. Iya. Yang paling urgent tuh masalah sampah, Cing. Sampah kan kita sebagai orang yang buang sampah nggak pernah mikirin nih sampah mau kemana ya. Iya. Yang penting kita taruh di bak sampah, ntar ada kang sampah yang ngambilin. Sebenarnya itu? Sebenarnya kalau dari Tangsel sendiri gitu ya, ada beberapa sampah yang menurut saya yang memang harusnya dibuat 3R-nya, Cing. Pemilahan. Pemilahan ada reuse, recycle, aku lupa, Cing. Reuse. Iya, reuse. Jadi di lingkup RT RW-nya memang harus ada itunya dulu. Biar nggak semuanya satu tong dilempar ke TPST ataupun TPA. Jadi ketika dilempar ke TPA ya itu udah jadi sampah yang memang udah bisa udah dipisah. Udah dipisah gitu. Dia datang ke sana. Nah, kalau itu kan permasalahannya adalah berarti budaya dari masyarakatnya, Sel. Iya. Kebiasaan kita untuk memilah sampah. Betul. Kita nggak pernah diajarin dulu, Sel. Iya, memang itu peran pemerintah di sana untuk membuat sosialisasi di sana, Cing, menurut saya. Iya, itu betul. Ya, bener nggak, Cing? Benar. Karena itu kan bukan cuma lo, kita sediain nih 3 bak sampah. Udah ada nih yang biru, kuning, hijau kalau nggak salah gitu. Cuman kitanya nggak pernah mau memilah untuk memasukkan sesuai dengan peruntukannya kan. Sosialisasi itu. Pengen satu. Nah, iya. Cara mendisiplinkan orang-orang dari awal untuk bisa seperti itu. Jadi memang Mas Marcel ini punya usul nggak, Mas? Kalau saya pribadi, Cing, ya. Iya. Jujur usul saya baru ini aja, Cing. Jadi kita sosialisasi dari bawah dan memang ada pendampingan di sana. Ya kita kasih tahu RT RW-nya bagaimana, terus memang harus dihargai juga ya kerja keras RT dan juga RW-nya, dan agar bisa membuat sosialisasi ke warganya biar nanti ketika sampah itu ke kelurahan dulu, ke TPST, habis itu ke TPA, itu semuanya udah bisa jadi lebih baik gitu. Udah bisa di-reuse lah gitu. Karena Cipecang itu, Cing tahu Cipecang kan, Cing? Cipecang itu nama desa di Tangsel? Enggak, itu nama tempat kayak Bantar Gebangnya di Tangerang Selatan. Oke. Yang harusnya memang harus ada TPA regional, Cing. Artinya memang tempat itu memang tidak bisa di sana gitu menurutku. Harus dipindahkan gitu. Yang jauh dari pemukiman warga. Karena Cipecang ini deket banget sama pemukiman warga gitu. Baunya sampai kemana-mana. Itu Cipecang itu kalau nggak salah baunya tuh sampai 2-4 kilometer kecium, Cing, ketika waktu sampah tuh diaduk tuh. Gak di hidung lo kali ada ini. Nempel sampah, masih bau aja pas ini. ini kalau ada yang di Tangerang Selatan ya mungkin yang ngalamin juga gitu. Iya. Sampai ke Serpong, baunya itu sampai ke Jeletreng tuh. Kemarin waktu saya datang ke sana. Ini tiap Senin, Pak, kita ngerasain baunya begini gitu. Itu yang jauh dari Cipecang gitu, yang jauh dari TPA. Tapi yang deket apalagi gitu, Cing. Ya. Itu bermula dari orang tidak memilah-milah sampah. Bahkan kalau nggak salah, di beberapa negara maju kayak di Jepang, di SD itu diajarin untuk memilah sampah. Betul. Jadi dari awal anak kecil udah ditanamkan bahwa sampah itu memang harus dipisah-pisah. Kan kita kagak ya, kalau kita ya belum ada ya. Kita nggak ada sama sekali. Tapi bahkan itu lo udah pikirkan, Iya, sudah diajarkan. Lo goks sebenarnya. Enggak juga, Cing. Goks sebenarnya. Enggak juga, Cing. Kalau itu terpikirkan juga. Gitu. Itu belum hal-hal yang lain, Cing. Ada hal yang baik menurut saya. Ada hal yang baik dari pemerintah ya. Kayak misalkan PIP. PIP itu kayak bantuan dari pemerintah untuk anak sekolah. Program Indonesia Pintar.
Iya. Yang dapat KIP jadi dapat kartunya. Kalau KIP itu kan untuk kuliah. Oke. Kalau PIP itu dari SMP, SMA, Oke. sampai SMK. Ya. SD juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, kalau salah mohon maaf lah. Ada beberapa yang kayak gitu, Cing. Jadi ada beberapa yang dapat PIP tuh ada beberapa ibu-ibu yang cerita dia lebih beruntung daripada saya hidupnya. Motornya ada, mobilnya ada, kok dapat PIP kenapa saya enggak? Dia hidupnya ada suaminya, saya nggak punya suami, janda, dia dapat kenapa saya enggak? Itu kan masuk juga ke PKH tuh. PKH tuh kayak BLT gitu, Cing. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh masih banyak di sana. Bahkan ada beberapa yang cerita yang seharusnya PKH ini untuk orang yang masih hidup, tapi orang yang sudah meninggal masih dapat PKH, dan itu uangnya kemana gitu. Itu yang miris. Bisa diambil dari sama keluarganya kalau udah meninggal? Enggak. Berarti itu kesalahan administrasi ya? Iya, memang pencatatan di sana, dan mungkin ada permainan di situ. Permainan, iya, memainkan administrasi untuk bisa jadi korupsi sebenarnya. Mungkin ya. Mungkin. Iya. Kita nggak seuzon lah. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Ada lagi yang lo rasakan dari 44 itu? Macet gak sih di Tangsel? Macet lah, Cing. Apa penyebab Kemarin macet? baru viral tuh. UIN kan macet banget. Oh, itu Tangsel ya? Iya. Oke. Itu apa tuh penyebabnya setelah penyebabnya memang kan harus ada ini, Cing, ada jembatan penyeberangan. Yang dimana ya ketika mahasiswa UIN pengen nyebrang, ya nggak lewat bawah, lewat atas gitu, Cing, kan ada penyeberangan di atas gitu. Sedangkan jembatan penyeberangan itu tidak memadai dan memang serem banget, jelek gitulah, bisa dibilang. Ada tapi sebenarnya? Ada. Dekat apa jauh dari UIN? Dekat dari UIN. Tapi orang memilih untuk nggak naik situ? Iya. Dan tahu apa yang dilakuin? Apa? Dikasih lampu merah di situ. Oh, tambah tersendat ya? Makin macet. Itu bener gak sih? Ada lampu merahnya, Mang? Ya? Ada sih. Oh, iya. Ada. Jadi tambah macet ya? Tambah macet. Jadi kayak menurutku tidak sih, apa ya? Memang lampu merah tuh bagus tapi tidak pada tempatnya gitu. Oke. Tata kotanya mungkin yang bisa dibilang. Dilebarin jalannya mungkin nggak? Kalau dilebarin kan ya pasti kan butuh banyak uang lah, Cing, banyak biaya. Lebih baik bikin jembatan menurutku sih. Dan juga ya kalau emang pengen lebih mantep lagi, ya kemarin kan ada wacana katanya MRT kan bakal sampai ke Tangerang Selatan tuh. Itu lebih bagus lagi karena Tangsel itu minim banget yang namanya angkutan umum, Cing. Itulah yang membuat macet karena semuanya itu pakai kendaraan pribadi gitu. Bahkan ada yang kalau ya mobil harusnya 4 orang ya cuma 1 orang. Jadi kan kalau 1 orang semua berangkat kerja dari Tangsel ke Jakarta ataupun pakai motor ya tetap macet-macet juga. Ya. Karena angkutan umum minim banget sih, itu cuman dikit lah bisa dihitung waktu. Jadi volume kendaraannya terlalu banyak sehingga ruas jalannya nggak nampung. Dan transportasinya ya nggak ada. Transportasi umumnya nggak ada. Makanya orang jadi terpaksa pakai transportasi pribadi. Nah, ini lo dapat dari lo berjalan. Iya, turun ke bawah. Waktu lo turun itu lo sengaja pengen cari kasus isu itu, atau lo jalan lo datang aja ke satu tempat terus lo tanya ini isunya apa, masalahnya atau? Iya, karena memang itu yang saya lakuin, Cing. Karena memang beberapa yang saya lihat ya, yang turun kan, ya, bahkan waktu saya turun kemarin, baru kali ini nih calon wakil wali kota mau turun ke bawah, karena biasanya kan tim suksesnya yang turun. Karena saya nggak mau tuh ya, kan itu kan yes aja gitu, kayak ya menyenangkan saya udah bagus kok di bawah, saya pengen lihat secara langsung gitu. Dan itu yang saya dapetin gitu, Cing. Kok Bang Arizanya jarang kelihatan sih waktu itu? Nah, kalau kita memang beda, Cing. Jadi kita memang bagi tugas. Kalau Bang Ariza itu ke toko-toko dan petinggi-petinggi. Nah, aku turun ke bawah. Memang tugas kita memang begitu, Cing. Bang Ariza menugaskan saya, udah kamu turun ke bawah, cari semua masalah di bawah, biar nanti semuanya itu diramu buat jadi visi misi nanti gitu. Nah, ntar sama Bang Ariza lah yang paling jago yang kayak gitu kan, Cing. Visi misi udah kebentuk belum sih waktu itu? Sempet hampir kebentuk, tapi memang belum 100%, Cing. Karena akhirnya udah keburu mundur. Lo dikasih tahu gak sih? Dikasih tahu, amin 1 hari. Dan kalau memang udah tugas partai kan, ya kita harus tunjukkan loyalitasnya itu, Cing. Maksudnya kenapa nggak Ariza mundur?
Lo ya jadi wali. Masa saya faang, Cing? Gantiin Faang aja. Enggak, kenapa enggak lo yang naik jadi wali kotanya? Nggak bisa lah, Cing. Karena apa? Saya belum sampai sana kapabilitas saya, Cing. Saya sadar diri, saya belum sampai sana gitu. Dan yang cocok buat jadi wali kota ya memang Bang Ariza yang paling cocok. Karena beliau yang tahu bagaimana cara buat menyelesaikan semuanya gitu. Menurutku ya. Dan memang udah teruji di Jakarta gitu. Tapi kan elektabilitas lo tinggi, Sel. Ya, kalau misalkan begitu ya, Cing ya. Itu makanya saya bilang saya harus berubah, Cing. Karena ketika saya udah begitu, saya kan nggak boleh tinggi, Cing. Harus tetap napak. Itu balik lagi, itu harus jadi refleksi diri saya, Cing. Lo nggak ada guna, ya udah kalau gitu gue jadi walinya deh. Aduh, enggak lah, Cing. Mau saya mau kayak dulu lagi saya, Cing. Memang belum saatnya juga. Dan memang itu mungkin jalan yang terbaik buat saya gitu. Untuk saya bisa jadi lebih baik lagi nanti di kemudian hari. Nanti sekarang udah dikecewakan lah sama politik. Iya kan? Ya, kecewakan enggak. Ya, sedikit lah. Iya. Tapi lo tidak kapok. Lo tetap ada di... Tetap ada. Sampai kapanpun. Emang itu habitat lo? Habitat saya di stand up Indo. Maksudnya ada, ya maksudnya lo bisa menerima kan setiap habitat, setiap circle lah. Iya. Setiap circle itu punya budaya yang beda-beda. Lo kalau stand up Indo beda, ke circle lo di Tanjung Priok juga beda, di Radar Auri juga beda. Circle di politik kan juga beda gitu. Iya. Kebiasaannya, budayanya, tata keramanya, nilai-nilainya juga beda. Iya. Itu lo bisa masuk di circle politik. Saya bisa belajar, Cing. Iya, bisa belajar sih. Iya, iya untuk masuk ke sana. Maksud gue, begitu lo masuk, lo dari Tanjung Priok nih, Iya. itu ada stand up, masuk ke stand up dan lo bisa, wih enak nih, circle-nya enak, kita bisa ketawa, kita egaliter, sama ini bareng-bareng. Nah masuk ke politik kan beda. Sama Lo ketawa-tawa langsung gitu. Ketawa-tawa Wah, juga, Cing. Ini enak nih, gitu. Iya. Lo menemukan kenikmatan ada di circle itu gitu. Lebih ke nemuin hal baru, jadi itu jadi kayak bagaimana caranya saya bisa menghibur di sana sih. Jadi menghibur sambil belajar ya biar bisa jadi lebih baik lagi. Gitu, Cing. Tapi itu saya tetap di sana. Saya tetap di Gerindra. Sekarang udah kader nih. Kader sekarang, Cing. Kader nggak jadi? Saya tahu pengen sana ke arahnya. Sebagai apa? Kader ya secara struktural lo ada di kepengurusan mana? Ada. Di DPC Tangerang Selatan. Di DPC Tangerang Selatan sebagai sebagai berikut. Sebagai berikut. Tiga nama ini satu kata doang. Terus juga ada nggak lo? Ada Jadi sih. wakil sekjen, sekjen. Jadi apa? Wasekjen. Oh beneran wasekjen? Iya. Sekretaris Jenderal DPC Gerindra Tangerang Selatan. Iya, wasekjen dari Pak Yudi. Oh, itu cukup peran sentral loh saya. Iya. Dalam sebuah organisasi. Tapi di Tangerang Selatan di DPC. Iya. Tetap sentral itu. Sentral. Dia ketua. Bahkan orang bisa lupa siapa wakilnya, tapi tidak akan lewat siapa sekjennya. Iya. Lo ada di wasekjen? Ada. Anjay. Lo yang mengatur kehidupan organisasi. Ya dengan seperti itu kan saya jadi dikasih tugas dan emban seperti itu ya. Mudah-mudahan saya bisa amanah, Cing. Bisa. Kenapa nggak ke DPP? Kenapa? Padahal circle lo circle DPP, Sal. Kata siapa? Kata gue barusan ya dengar. Enggak, Mak. Ya memang porsinya masih di sana, Cing. Lo tidak mau terlalu cepat juga ya mungkin? Iya lah, Cing. Entah kayak kemarin lagi terlalu cepat. Karena nanti. Jadi lo pengen Step by step. Step by step. Ya. Apa sih cita-cita lo sekarang, Sal? Di politik ya? Di politik? Ya, kalau di politik saya ngalir aja, Cing ya. Tapi kalau misalkan masih bisa
Saya lebih fokus di stand up dulu sekarang, Cing, sambil mengurusi DPC di Tangerang Selatan. Atau kebalik, ngurus DPC sambil stand up, mana yang lo prioritaskan sekarang nih? Kalau sekarang di momen pilkada ini saya DPC dulu. Di DPC dulu. Iya. Tapi kan kerjanya kerja untuk kesuksesan orang. Iya. Ya, atau kesuksesan partai Tim juga sukses. sih. Tim sukses. Tidak ada sedikit terbawa kepentingan kita ya, supaya kita bisa dilihat sama orang DPP kerjanya kayak gimana. Tapi kan lo kerja untuk membuat orang berhasil gitu. Yang kalau buat diri lo sendiri, lo pengen jadi apa nih di politik? Jadi orang yang lebih baik, Cing. Enggak, ada ininya, ada title-nya gitu lo. Mau jadi ketua, lo jadi wali kota, lo. Kalau untuk sekarang ngalir aja, Cing. Untuk saat ini ngalir aja kita. Emang lo ngalir aja udah enggak? Iya. Kalau lo di dunia stand up mah mungkin lah ya ngalir aja, ikut aja lah. Emang kagak tahu mau dibawa kemana gitu. Malah kalau di stand up ada. Nah itu kan sebenarnya yang lebih sulit untuk dapetin. Ini kan di dunia hiburan. Kalau di dunia politik jelas itu kecek. Lo habis jadi wakil sekjen, ya gua akan jadi sekjen. Mungkin periode berikutnya gua jadi ketua DPC, ntar gua naik ke DPP, ya gitu-gitu aja tuh udah ada saya. Lo gue yakin lo udah ada. Iya, tapi nanti aja saya ceritain. Sampai ngelap mata, sambil buka kacamata. Aduh, ya Allah. Gitu, Cing. Ya ini dalam rangka supaya Marcel tetap napak. Jadi iya, Cing, benar. Saya nggak mau tinggi dulu lah ya. Iya. Ya lo jalanin aja. Dan gitu. saya selalu ingat kata-kata kamu, Cing. Bener, gue selalu ingat banget. Beneran. Kok iya sih? Yang ngicuk lu. Tai kucing. Bener, Cing. Cing kemarin waktu ke Jakpus kan, Cing bilang, lu harus napak saya, lu ini bukan lu sekarang gitu. Lu ini masih bukan lu. Dan itu yang saya masih perjuangkan biar saya bisa tetap napak, Cing. Bener, Cing, ini, Cing. Makasih, Cing, ya. Tapi ada Alip, ada Fikri, ada Fahri. Oh, Fahri yang juga ikut membantu lo supaya lo kembali ke iya. Ada Pak Ajis. Pak Ajis yang membentuk lo supaya lo jadi orang dulu lagi. Ada Bang Awe. Dengan beraninya yang paling dekat lah ya, yang dengan beraninya Alip. Ada Mas Panji. Mas Panji juga? Mas Panji. Mas Panji yang giniin lo terus supaya lo enggak napak. Enggak lah, gini lah. Supaya lo napak. Iya. Dia melakukan itu supaya lo inget Sel gitu. Belajar dulu. Nah, tapi kan yang paling penting circle yang terdekat Sel. Alipnya juga udah berubah, berani kritik lo. Fahrinya juga lo beri ruang dia untuk mengkritik lo gitu Sel. Kan yang dulu nggak ada itu. Iya, yang nggak berani lah. Sekarang udah. Sudah. Iya. Saya bersyukur, Cing, udah. Materinya Alip aja juga udah mulai mengkritik lo. Fahri juga kemarin waktu Jambore. Cing nonton? Yang Alip gue lihat. Alip nonton. Oh, Cing abis itu langsung cabut ya sama Dani Beler ya? Iya. Iya. Ya Allah, Marcel. Marcel, makasih ya udah kesini. Iya, Cing. Udah berbagi. Makasih juga, Cing, masih dikasih kesempatan dan panggung hari ini. Mudah-mudahan sehat terus. Iya, mohon maaf kalau banyak salah-salah, Cing. Nggak ada salahnya. Iya. Yang ada? Benernya. Terus. Bener-bener salah. Sehat terus mudah-mudahan. Iya, Cing juga. Yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Manfaatnya semakin banyak buat orang-orang Amin, Cing. Ya. Amin. Keluarga juga mudah-mudahan sehat ya. Iya, amin, Cing. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Yeay.